selamat siang teman-teman, Rahayu. Jumpa lagi dengan channel kami, yaitu channel Saluku Tunggal, yang akan memberikan informasi apapun tentang Jawa kaitannya dengan Nusantara. Baik teman-teman, kali ini kita akan upgrade informasi perkembangan bahwa Nusantara itu tidak hanya dinilai dari ritual dan spiritualnya saja, tapi perlu kita ketahui bahwa banyak peninggalan leluhur yang sangat menarik dan harus kita jumpai. Kali ini Saluku Tunggal akan menunjukkan kepada teman-teman situasi dan kondisi tempat petilasannya Eyang Gajah Mada, yaitu tempat pada saat waktu itu digunakan Eyang Gajah Mada membacakan Sumpah Palapa. Tempatnya di area Mojokerto, tepatnya di desa Tepatnya di desa Makam Panggung Troloyo. Untuk saat ini kita akan start di Bundaran Waru, tadi Terminal Purabaya. Kita akan jalan ke arah barat, teman-teman. Nah, di depan sudah masuk wilayah Bundaran Waru antara Surabaya dan Sidoarjo, perbatasan. Nah, Bundaran Waru ini akses untuk menuju tempat petilasan Eyang Gajah Mada untuk waktu itu mendapatkan sasmito, sehingga mendapatkan sasmito, yaitu Sumpah Palapanya yang bisa mempersatukan Nusantara. Oke, kita lanjut di Bundaran Waru, daerah Bundaran Waru ini. Kita akan berjalan menuju arah barat, yaitu kalau ke sana itu naik atas Bandara Juanda, Gresik, Malang, Mojokerto lewat tol. Tapi kita lewat bawah ke arah Mojokerto, teman-teman. Baik ya, kita akan upgrade terus situasi perkembangan terkini di era pandemi. Bagaimana tempat objek wisata spiritual, tempat ritualnya Eyang Gajah Mada, dan tempat pembacaan Sumpah Palapa Eyang Gajah Mada. Kita ikuti perjalanan kita yuk. Suasana lancar, padat lancar dan cerah. Suasana hari ini cuaca cerah. Oke, kita lanjut, kita ke arah Mojokerto. Pertama kita ke arah Krian dulu, tentunya kawan-kawan. Nah, ini perbatasan antara Surabaya dan Gresik, Sidoarjo. Oke, kita lanjut sampai ketemu nanti di tempat objek wisatanya, tempat petilasan Eyang Gajah Mada mendapatkan sasmito dan tempat pembacaan Sumpah Palapa. Baik teman-teman, sudah sampailah kita di pertigaan Krian. Jadi perlu diketahui teman-teman, kalau lewat lurus itu masuk ke kota Krian, tapi saya ambil jalan cepat, yaitu belok ke kanan lewat bypass Krian. Jadi kalau di sana bisa lewat depan sana, tapi masuk kota. Tapi saya pilih belok ke kanan untuk mengambil jalan bypass Krian untuk menuju ke tempat petilasan Eyang Gajah Mada ketika mendapatkan sasmito tadi. Dan kemudian tempat ini juga digunakan Eyang Mahapatih Gajah Mada untuk membacakan Sumpah Palapa. Sudah sampai di pertigaan perlintasan Krian kita. Situasi dan kondisi jalan cukup lancar kawan-kawan, dan cuaca sangat cerah pada siang hari ini. Oke, kita tunggu traffic light, kemudian kita akan langsung masuk ke bypass Krian, langsung menuju ke arah Troloyo, teman-teman. Ya, lanjut. Masih ikut wilayah Sidoarjo. Jadi kalau masuk ke lurus tadi itu lewat Krian, tapi masuk kota. Tapi saya lewat bypass untuk menuju ke arah Mojokerto. Jalan ini adalah jalan lintas nasional. Jadi kalau dari arah Jawa Timur mau ke Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat lewat jalan utama ini, teman-teman.
Oke, tujuan kita ke tempat Eyang Gajah Mada membacakan sumpah palapannya. Ikuti kita Saluku Tunggal, informasi menarik tentang perkembangan situasi dan kondisi pada saat musim pandemi, bagaimana tempat rekreasi Eyang Mahapatih Gajah Mada, tempat rekreasi sejarah. Mari kita ikuti channel Saluku Tunggal untuk menuju ke sana. Ikuti terus teman-teman. Rahayu, rahayu. Nah, baik teman-teman, sudah nyampe lah kita. Kalau ke kiri tadi itu arah Krian, tadi yang masuk kota. Jadi ke kiri tadi masuk kota. Jadi ketemunya jalan ini. Nah, tadi saya lewat bypass teman-teman. Jadi sehingga saya ambil jalur kanan untuk menuju ke tempat petilasan dan tempat Eyang Gajah Mada membacakan sumpah palapa. Kita ambil jalur ini. Ini jalur protokol nasional teman-teman. Arah bis antar provinsi juga melewati sini. Nah, ini daerah Balong Bendo. Jadi kita menuju ke arah Mojokerto pastinya lewat Balong Bendo teman-teman. Nah, ini jalan utama untuk akses nasional menuju Jawa Tengah sampai Jawa Barat. Oke, kita ikuti, saksikan terus perjalanan kita menuju ke makam panggung Troloyo, tempat Mahapatih Eyang Mahapatih Gajah Mada membacakan sumpah palapa. Sampai ketemu nanti teman-teman. Kita ikuti perjalanan kita, ikuti terus. Oke teman-teman, selamat siang. Kalau lewat jalan tol, turunnya lewat sini. Jadi jenengan bisa lurus lewat jalan protokol lintas bawah. Kita sudah masuk di jembatan Mojokerto. Jadi kalau Anda lewat tol itu teman-teman bisa turun lewat sini, atas ini. Nah, kemudian lurus jembatan Kali Mojokerto. Nah, ini teman-teman. Nah, sebelah kiri itu bisa diduga itu adalah hutan terik. Menurut cerita, hutan terik adalah salah satu tempat kota Mojokerto. Jadi ibu kota Mojokerto dulu pernah di hutan terik. Diperkirakan sebelah sini jembatan, sebelah kiri jembatan. Nah, ini kita melintas di Kali Bengawan Solo, Kali Mojokerto. Kemudian kita masuk ke wilayah Mojokerto. Jadi kalau ke kanan itu masuk kota Mojokerto, tapi kita lewat pinggir di jalan protokol nasional ini untuk menuju petilasan Eyang Mahapatih Gajah Mada, sekaligus tempat pembacaan sumpah palapa oleh Eyang Gajah Mada. Ikuti terus teman-teman. Jadi ini Museum Trowulan Jombang, arah lurus, kemudian ke kiri, ke kanan, maaf, itu masuk kota Mojokerto. Baik, ikuti terus ya teman-teman, jangan sampai di skip. Dan bagi yang Anda baru menonton, jika ini menjadi informasi menarik, silahkan disumbangsikan subscribe, like, dan komen. Karena subscribe tidak bayar teman-teman, gratis. Terima kasih, ikuti terus perjalanan Saluku Tunggal menuju petilasan atau tempat pembacaan sumpah palapa oleh Eyang Mahapatih Gajah Mada. Oke teman-teman, kita sudah nyampe di perbatasan arah keluar kota Mojokerto. Jadi di pertigaan ini ambil jalur kiri, jalur utama, yaitu jalur kiri. Kalau ke sana itu masuk kota Mojokerto teman-teman. Kalau tadi belok kanan, ini keluarnya lewat sini. Lah, ambil jalur kiri, jalan protokol, jalan nasional menuju Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat. Saat ini
kita sudah sampai di Trawulan atau Mojosari, terus ke arah Trawulan teman-teman. Sudah agak dekat tempat petilasan Eyang Mahapatih Gajah Mada, sekaligus tempat pembacaan Sumpah Palapa oleh Eyang Mahapatih Gajah Mada. Oke, ikuti terus teman-teman, kita sudah mulai dekat, maka jangan lewatkan. Kita akan tunjukkan tempat bersejarah bagi yang belum tahu, yaitu tempat Eyang Mahapatih Gajah Mada membacakan Sumpah Palapanya. Baik, ikuti terus, lanjut teman-teman. Nah, baik teman-teman, sudah saatnya kita sampai mendekati. Apabila dari Kabupaten Mojokerto ada plakat yang penunjuk arahnya ke arah makam kawasan wisata religi Pendopo Agung, makam Troloyo sama Museum Mojopahit. Ini teman-teman plakatnya. Jadi kita 500 meter, 50 meter kurang lebih, kita akan belok kiri karena sudah sampai di wilayah Trawulan. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kita akan belok kiri di perempatan kecil ini. Nah, inilah tempatnya. Kita akan menuju ke wisata spiritual, yaitu tempat Eyang Mahapatih Gajah Mada membacakan Sumpah Palapanya. Jadi di wilayah Trawulan ini ada sebuah tempat yang diyakini itu adalah tempat berdoanya para raja-raja Majapahit, termasuk yaitu Eyang Mahapatih Gajah Mada mendapatkan sasmito untuk menyatukan Nusantara. Dan kemudian tempat ini juga dipakai oleh Eyang Mahapatih Gajah Mada membacakan Sumpah Palapanya. Ikuti terus teman-teman. Nanti di depan ada kolam segaran, kolam peninggalan Majapahit. Kita akan saksikan nanti. Nah, di depan ini juga peninggalan era Majapahit teman-teman. Ada kolam segaran yang segedenya kurang lebih berapa hektar ya, kurang paham saya ini. Yang jelas kolam ini sangat besar sekali. Nah, kolam ini adalah kolam penampungan air, dan tidak lupa sambal water yang dikenal di sini. Nah, di sini ada lambang Surya Majapahit di kolam segaran. Nah, ini teman-teman, dulu adalah kolam penampungan air. Cantik ya. Jadi leluhur kita dalam membuat konstruksi untuk menciptakan kesuburan dan kemakmuran masyarakatnya dulu. Jadi kolam segaran ini panjangnya luas sekali, dan banyak warga yang mancing di sini karena sudah musim hujan. Kemudian banyak ikannya juga. Nah, ini salah satu akses menuju tempat Eyang Mahapatih Gajah Mada membacakan Sumpah Palapanya. Ya, ini kolam segaran. Dulu kolam ini ditemukan piring emas, piring dari Cina, karena kekayaan leluhur kita dulu luar biasa teman-teman. Jadi setelah perjamuan makan, piringnya dibuang ke sini, banyak yang mengatakan begitu, dan orang luar itu kagum dan sangat terpukul karena nilainya yang luar biasa mahal aja tidak begitu dinilai oleh era kerajaan Majapahit. Saking kayanya leluhur kita dulu kawan. Nah, maka dari itu mari kita uri-uri dan mari kita lestarikan dan kita kenalkan kepada mancanegara bahwa Nusantara dulu pernah menjadi mercusuar dunia. Gitulah. Di sebelah kanan ada Museum Trawulan. Nah, museum ini juga peninggalan-peninggalan Majapahit. Sampai batas sini kolam segarannya kawan. Teman-teman, jadi dari ujung sana tadi, nah itu dari ujung sana itu, nah ini kolam segaran yang dibuat dari batu bata, yaitu di telaah, kalau tidak salah adalah peninggalan era Majapahit. Nah, itu cantik kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut ke makam Troloyo Pendopo Agung.
tempatnya Eyang Mahapatih Gajah Mada membacakan sumpah palapanya. Nah, ini museum-museum Trowulan yang menyuguhkan beberapa situs dan arco peninggalan era Majapahit. Masih lurus terus, jadi jangan lewatkan. Saluku Tunggal mengajak teman-teman untuk melihat-lihat peninggalan nenek moyang leluhur kita dulu. Ikuti terus teman-teman. Oke teman-teman, selamat sore. Sekarang tibalah kita di tempat tujuan, yaitu Pendopo Agung Trowulan. Disinilah tempat Eyang Mahapatih Gajah Mada mendapatkan sasmito untuk menyatukan Nusantaranya, dan kemudian sekaligus tempat pembacaan sumpah palapa. Oke, kita ikuti, kita akan masuk terus ke dalam teman-teman. Ya, ini tempat parkir. Kita akan parkir dulu, dan di sini banyak pujasera yang menyuguhkan makanannya. Kita akan ambil parkir dulu di sini. Kita masuk untuk menuju ke objek wisata religi tempat Eyang Mahapatih Gajah Mada membacakan sumpah palapa. Ikuti, saksikan, menarik. Kita akan berjalan ke dalam untuk menunjukkan kepada kalian semua. Oke teman-teman, kita sudah masuk. Kemudian ini di dalam gapura Pendopo Agung. Kemudian ada bapak penjaga yang akan menarik tiket masuk untuk kelestarian budaya teman-teman. Tidak mahal, jadi Rp3.000. Berapa Pak? 3.000 nggih. Nggih. 6.000. Jadi cukup 3.000 untuk kelestarian budaya kita teman-teman. Nah, kita akan masuk. Matur nuwun Pak. Ya, ini teman-teman halaman Pendopo Agung, tempat objek wisata bersejarah, yaitu biasanya dipakai orang Jawa untuk bersemadi, untuk mendapatkan sasmito. Karena tempat ini dulunya itu kurang lebih diyakini tempat raja-raja berdoa, tempat raja-raja Jawa, yaitu khususnya di era panjangnya kerajaan Majapahit. Jadi tempat ini digunakan untuk Raja Jawa mendapatkan petunjuk, mencari petunjuk, untuk bahasa Jawanya yaitu mendapatkan sasmito untuk menata negara. Bagi yang belum tahu, silakan saksikan langsung kecantikan dan keindahan peninggalan leluhur kita teman-teman. Ikuti kita, Saluku Tunggal akan menunjukkan kepada kalian lokasi makam panggung Troloyo. Nah, ini bagian depan ada Pendopo Agung. Nah, Pendopo Agung ini tempat rapatnya Raja Majapahit, dulu dinobatkan begitu. Tapi untuk referensinya teman-teman bisa cari di googling. Nah, kita masuk gapura di Pendopo Agung. Kita lihat sebelah kiri, ini adalah salah satu patung Mahapatih Gajah Mada. Nah, kenapa identik dengan korps polisi militer? Karena Eyang Gajah Mada di era memimpin pasukannya itu dulu seperti tentara, kawan. Dari tentaranya, militernya Majapahit. Nah, ini kita disuguhkan oleh patung Mahapatih Gajah Mada. Oke, kita jalan-jalan masuk. Ini ada Pendopo Agung, luar biasa, masih lestari teman-teman. Dan di sini ada patung Raden Wijaya, atau iya kemungkinan Raden Wijaya teman-teman. Nah, patung Raden Wijaya. Nah, ini maaf agak ngebit karena berlawanan matahari. Nah, kita disuguhi dengan patung Raden Wijaya ini, salah satu pendiri Majapahit. Kurang lebihnya gitu, kalau saya salah mohon diingatkan teman-teman. Oke, kita akan ke belakang. Ini lokasi Pendopo Agung.
yang suasananya memang suasana Majapahit sangat kental sekali. Nah, ini tempat Pendopo Agung, tempat raja-raja Jawa dulu memutuskan satu keputusan untuk Pranata Negara. Lanjut, kita akan ke belakang. Jadi tempat yang Mahapatih membacakan sumpah palapanya itu letaknya ada di belakang, teman-teman. Suasananya sepi, tapi ternyata dibuka untuk umum dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi teman-teman yang mau berkunjung sini silahkan, tapi harus tetap taati protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, kita di depan disuguhi dengan, kalau orang Jawa dulu bilang, padusan, tempat cuci tangan. Dulu pernah ada, terus kemudian kebiasaan ini memudar, tapi sekarang karena pandemi telah berlaku lagi, yaitu menjaga kebersihan. Jadi leluhur kita sudah mengajarkan kebaikan, teman-teman. Itu. Oke, kita jalan, nanti kita akan ke belakang. Ini Pendopo Agung yang bangunannya tetap seperti dulu, masih lestari. Dari apa itu, ornamennya dibuat seperti pendopo, kemudian cagaknya ini dibuat dari kayu jati. Coba saya tertarik ke sebelah kirinya Pendopo Agung. Ini ada situs-situs batu umpak dan lain sebagainya yang keasliannya sangat teruji. Nah, ini teman-teman, kita baca ya, situs umpak-umpak, bener kan, situs umpak kan. Yang kemudian situs umpak-umpak dibangun ini sejumlah 11 buah, berbahan dasar batu andesit, berwarna abu-abu gelap, dengan permukaan batu dipahat agak kasar, berbentuk segi empat, memiliki dimensi tinggi 28 cm, sisi atas panjang 71,5 cm, dan lebar 53 cm. Situs umpak ini merupakan pindahan yang dulu berada di sekitar Pendopo Agung dan Candi Penantian. Sumber sejarah kepercayaan dalam kajian epigrafi situs umpak batu kuno ini berbentuk segi empat, bukan merupakan bagian dari umpak-umpak keluarga kerajaan atau bangsawan. Oh gitu. Ini teman-teman, jadi situs umpak dulu adalah, situs umpak itu pojokannya bangunannya. Dulu kan bangunan itu ada segi empat atau segi lima, tengahnya ada apa, kayak semacam cagak gitu dari kayu jati. Lah ini umpaknya untuk penyangga. Nah, ini seperti ini dulu seperti ini, teman-teman. Nah, ini umpak. Nah, kayak pojokan-pojokan bangunan dahulu itu menggunakan umpak. Itu merupakan situs cantik ya, teman-teman. Dulu masih nggak tahu alat produksinya pakai apa sehingga bisa membentuk bebatuan kotak ini. Yang jelas dulu belum ada mesin untuk memahat dengan mudah. Nah, ini situs umpak-umpak, tinjauan arkeologi. Situs umpak-umpak di bagian ini sejumlah 12 buah dan satu buah batu monolit dengan tinggi paling rendah 36 cm, panjang garis tengah 60 cm, seperti yang kita baca tadi ya. Sumber sejarah kepercayaan ini lebih jelasnya, lebih detailnya bisa berkunjung di sini, teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke situs kita akan lanjut ke Pendopo Agung belakangnya, karena ada berita menarik di sana. Sepertinya ada urutan kerajaan Majapahit. Nah, ini Pendopo Agung yang dulunya dibuat memutuskan satu keputusan untuk kerajaan, teman-teman. Ikuti terus yuk
perjalanan kita ya, bagi yang belum tahu ya teman-teman, sekedar informasi. Tapi saya yakin teman-teman yang wilayah Jawa Timur mayoritas sudah pernah ke sini. Nah, ini dilihat dari belakang ke depan, yaitu Pendopo Agung. Oh, menarik teman-teman. Ini ya, ini urut-urutan raja Majapahit. Agak backlight ya, raja-raja Majapahit. Yang pertama Prabu Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1294. Ini yang pertama, Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Nah, yang kita kenal dengan Raden Wijaya. Dia menjabat pendiri Majapahit, menjabat pada tahun 1294 sampai tahun 1309. Berikutnya dilanjutkan. Yang kedua Prabu Jayanagara Kologemet. Nah, yang kedua ini Prabu Jayanagara Kologemet pada tahun 1309 sampai tahun 1328. Oke, yang ketiga Prabu istri apa ini? Jayawisnu Wardhana. Prabu istri Jayawisnu Wardhana. Oh ya, ini Tribhuwana Tunggadewi, ibu kita teman-teman. Bre Kahuripan. Dari dulu itu kerajaan Majapahit itu punya kerajaan turunan-turunan. Nah, kerajaan kecil-kecil turunan itu dinamakan Bre, makanya dituliskan Bre Kahuripan. Ya, ini Ibu Jayawisnu Wardhana Tribhuwana Tunggadewi ini yang dikenal pembawa Eyang Mahapatih Gajah Mada untuk menjadi patih di era jabatannya. Nah, Ibu Tribhuwana Tunggadewi menjabat tahun 1328 sampai 1350. Yang keempat disusul Prabu Rajasa Nagara Hayamuruk. Nah, sebenarnya tulisannya Latin teman-teman, cuman agak di relief Jawa gitu ya. Hayamuruk itu menjabat tahun 1350 sampai 1389. Dilanjut yang kelima Prabu Arwawikromo Wardhana. Julukannya adalah Yang Wigesa. Ini yang kelima. Nah, menjabat pada tahun 1389 sampai 1437, itu yang kelima. Kemudian yang keenam Prabu Istru Dua Dewi Sinta, Dewi Sita, jabat tahun di 1437 sampai 1447 sampai 1447. Maaf agak capek ngos-ngosan teman-teman. Yang ketujuh Ratu Bathara Istri Browo, apa ya, Bridoho Slugayatri. Ini menjabat di tahun 1447. Itu yang ketujuh teman-teman. Ya, ini ya urut-urutan raja-raja Majapahit mulai dari Raden Wijaya sampai yang ketujuh. Yang berikutnya di mana? Oke teman-teman, nah ini ada relief
bukan relief ya, ini ada gambaran karikatur yang dibuat oleh seniman. Seperti ini suasana kerajaan Majapahit waktu dulu. Nah ini teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini pejabat-pejabat Brawijaya. Dulu namanya Brawijaya. Jadi pasukan Brawijaya sekarang masih dipakai. Nah, ini sebelah kanan. Di depannya gambar itu, nah ini Pendopo Agung. Tempat rapatnya Raja-Raja Majapahit memutuskan satu perkara atau satu tujuan. Nah, ini Raja-Raja Majapahit urutan ke-8 dilanjut. Tadi yang ke-7 ya, Prabu Kertawijoyo, Bre Tumapel. Nah, dari Tumapel menyumbangsihkan satu raja, Bre Tumapel III, menjabat di era 1447-1451. Terus Prabu yang ke-9, Prabu Raja Sawardana, Bre Pramotan Gangsen Garan, tak beraja maksudnya. Oh ini 1451 sampai 1453. Terus tadi Majapahit itu pernah mengalami tidak memiliki raja teman-teman. Di setelah ke urutan 9 kemudian ada tulisannya tak beraja, itu pada tahun 1453 sampai 1456. Ada kekosongan politik gitu ya, ada kekosongan kekuasaan di era Majapahit dulu mengalami itu. Nah itu teman-teman bisa cari-cari referensinya di Google. Yang ke-10 Prabu yang Purwawiseso, Bre Wengker III. Oh, Bre Wengker juga menyumbangsikan raja di kerajaan Majapahit, yaitu di era jabatan 1456 sampai 1466. Jadi 1453 sampai 56 ini tidak beraja, kemudian diisi dengan Bre Wengker III, dilanjut 1456 masa jabatannya sampai 1466 itu ya. Terus yang ke-11, nah yang ke-11 ini Prabu Irgo Wikromo Wardana, Bre Pandan Salas. Oh, yang ke-11 ini Bre Pandan Salas teman-teman. Nah, menjabat di era 1466 sampai 1468 yang ke-11 ini. Terus lanjut yang ke-12 Prabu Kertabumi. Yang ke-12 Prabu Kertabumi menjabat di 1468 sampai 1478. Terus yang ke-13 Bathara Prabu Ketoro gak apa Raja-Raja Majapahit, Dyah Rarawijoyo, Dyah Rarawijoyo, kayaknya perempuan ini ya. Oh, Bathara kok, Bathara cowok, Dyah. Nah ini masa jabatannya 1478 sampai 1487 yang ke-13. Nah ini lanjutannya yang tadi Raja-Raja Majapahit. Selengkapnya bisa teman-teman lengkapi mencari di referensi sejarah ya. Tapi yang jelas situasi dan kondisi di Pendopo Agung sepi, ada beberapa pengunjung juga, tapi masih sepi karena pandemi. Ternyata masih dibuka teman-teman, jangan khawatir. Bagi jenengan yang menginginkan ritual di sini, tempatnya sudah dibuka meskipun di musim pandemi COVID. Begitu teman-teman. Yang Brawijaya 5 itu saya pernah mendengar ya, mungkin bisa salah bisa benar, itulah kehancuran Raja Jawa, Raja Majapahit, karena diiming-imingi dengan apa itu, diiming-imingi dengan cewek atau istri, yaitu Putri Campa, yang tentunya politik
revitalisasi waktu era dulu. Nah, di sela-sela tembok inilah teman-teman, kita menuju tempat Eyang Mahapatih Gajah Mada mengungkapkan sumpah palapanya. Nah, ini jadi di belakang Pendopo Agung masih ada halaman luas. Dulu pernah dikatakan bahwa ini tempat parkirnya gajah-gajah raja. Jadi raja dulu kan tunggangannya gajah. Jadi sini tempat parkirnya gajah-gajah dulu. Karena ada situs di sini teman-teman, adalah situs yang di pendopo ini. Dalamnya itu ada situs tempat tempat gajah diparkirkan, karena ada di sini situs pohon yang miring atau arca yang miring. Dulu tempat gajah diparkirkan di sini. Jadi dicancang lah, ditali di sini gajahnya. Oke, ini masih lestari dan dimuliakan oleh orang Jawa. Ada Surya Mata Majapahit di belakangnya. Nah, kita baca sini lebih lengkapnya. Nah, situs patok gajah, ya kan, benar kan? Ini situs patok gajah atau batu miring tinjauan arkeologi. Situs patok gajah atau batu miring atau batu monolit berbentuk segi 6 dengan panjang batu 134 cm dengan ketinggian 81 cm dari permukaan tanah, garis tengah 37 cm. Secara keseluruhan berbahan andesit, batu andesit teman-teman, ya kan. Lanjut, berdasarkan saksi sejarah, ya kan, pertama kali ditampakkan kembali pada saat dilakukan ekskavasi tahun 1927. Oh begitu, jadi dulu pernah tenggelam, terkubur gitu ya, terus diekskavasi 1927 oleh Insinyur Henry Maclean Point, seorang arsitek berkebangsaan Belanda. Nah, Belanda saja cinta dengan tinggalan kita teman-teman, masa kita tidak gitu ya. Mulai dilakukan penelitian pada 1976 sampai dengan 1980 dan dilanjutkan pada 1982. Ini tahun kelahiran saya, 1982. Terregistrasi awal situs cagar budaya pada tahun 1993 dengan namanya situs patok gajah batu miring. Dulu pernah tenggelam, terkubur tanah, kemudian diekskavasi sama orang Belanda sehingga muncullah kembali. Baik, rahayu Eyang. Oke, kita akan lanjut ke belakang. Kita akan saksikan teman-teman yang kita tunggu-tunggu, tempat Eyang Mahapatih Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya, dan tempat raja-raja Majapahit dulu berdoa untuk mendapatkan Sasmito. Dari situs batu miring tadi kita ke arah belakang. Nah, bersyukur karena ini biasanya ditutup era pandemi, tapi sekarang dibuka, rezeki kita teman-teman. Dan silahkan bagi saudaraku semua yang ingin berkunjung ke perjalanan spiritual, bisa melanjutkan ke situs Trowulan. Nah, sudah saatnya kita tiba. Ini teman-teman, sudah dipakai makam sesepuh daerah sini kayaknya ya dulu. Oke, kita akan jalan. Disinilah tempat Eyang Mahapatih Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya untuk mempersatukan Nusantara teman-teman. Luar biasa. Oke, kita sungkem dulu nggih, sembah sungkem ulun. Mugi kunjuk ing ngarsa padanipun panjenenganipun Eyang Mahapatih Gajah Mada, Eyang Raden Wijaya, sedaya kelepatan ulun nyuwun agungipun sih pangapunten. So ulun ngaturaken sembah bekti uri-uri budaya dumateng panjenengan
Mugi keparingan sabda rahayu, boten ngantos wonten sambi kala tuwin rencana. Oke teman-teman, silahkan kita baca. Inilah panggung agung, yaitu tempat bertapa Eyang Raden Wijaya, tempat ikrar sumpah amukti palapa Eyang Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara dalam era kejayaannya. Begitu teman-teman. Apakah dibuka? Oh, dikunci. Jadi sepertinya kita akan lewat samping. Mudah-mudahan ada jalan untuk menuju akses makam panggung. Amit, lewat sini ya Kak. Nah, ini teman-teman, tempat Eyang Mahapatih Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya. Yap, keren. Tempat Raden Wijaya bertapa mendapatkan sasmito. Nah, ini teman-teman. Mudah-mudahan dibuka, kita bisa masuk. Kebetulan dikunci. Nah, Sanggar Pamujan namanya, dinamakan Sanggar Agung Songsong Bawono. Yang di sana ada tulisan Poncowaliko, kudu tresno marang sepadaning urip. Yang pertama, ora pareng nerak pewalering negara. Yang ketiga, ora pareng milik sing dudu semestine. Yang keempat, ora pareng sepata nyepatani. Yang kelima, ora pareng cidra hing upaya janji. Jadi tidak boleh ingkar janji. Yang pertama, harus tresno marang sepadaning urip. Jadi sesama makhluk hidup harus saling mencintai. Yang kedua, ora pareng menerak wewalering negara, tidak boleh melanggar aturan-aturan negara. Yang ketiga, ora pareng milik sing duduk semestine. Ketika ada barang yang bukan milik kita, tidak boleh kita hak miliki. Yang keempat, ora pareng sepata nyepatani, gak boleh rasan-rasan, intinya begitu. Yang kelima, ora pareng cidra hing upaya janji, tidak boleh ingkar janji. Itu teman-teman, pendopo agungi Sanggar Agung Songsong Bawono, tempat petilasannya Hayam Muruk, dan tempat Eyang Mahapatih Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa di panggung ini, di makam panggung ini kawan-kawan. Bentuknya makam tapi sebenarnya bukan makam, itu tempat petilasan itu ya. Keren. Yuk, karena dikunci kemungkinan musim COVID, jadi pas panggung Bawononya, Songsong Bawono, Sanggar Agungnya ditutup teman-teman. Tapi namanya spiritual, bisa di lokasi sekitarnya. Lokasi sekitarnya masih dibuka karena kemungkinan bisa jaga jarak. Kalau di dalam sini makam panggung ini kemungkinan tidak bisa jaga jarak. Nah, ya, luar biasa. Yuk kita ikuti terus. Cantik peninggalan leluhur kita dan mengingatkan kita bahwa Nusantara dulu pernah menjadi mercusuar dunia dan pernah berjaya. Nah, ini sinilah teman-teman Eyang Mahapatih mengucapkan sumpah amukti palapa. Nah, panggung inilah yang dibuat Eyang Mahapatih Gajah Mada. Ini Sanggar Pamujan ya. Kalau orang Jawa itu tempat peribadatannya dulu namanya Sanggar Pamujan. Kalau orang Islam kan masjid, orang Kristen Katolik itu gereja, kalau orang Hindu itu pura, kalau orang Buddha itu wihara. Tapi kalau orang Jawa tempat peribadatannya namanya Sanggar Pamujan, Sanggar Pemujaan gitu ya. Nih teman-teman, panggung agung Sanggar
Bawono namanya, tempat bertapa yang Raden Wijoyo, tempat ikrarnya Sumpah Amukti Palapa yang Mahapatih Gajah Mada. Luar biasa, sangat cantik dan terawat. Nah, kita tengok dari samping. Nah, itu pendopo agungnya teman-teman, Sanggar Pamujannya. Nah, sedikit cerita, saya dulu pernah berspiritual di dalam situ. Kebetulan saya bisa untuk akses masuk. Terus dalam hening saya itu kelihatan ini gunungan, kelihatan wayang itu loh, yang waktu wayang pembukaan itu teman-teman, kan ada gunungan tuh. Dan saya dilihatkan itu, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba dalam perjalanannya ada carut marut pembukaan gumelarnya orang Jawa. Kalau saya yakini begitu, tapi boleh juga teman-teman punya pendapat lain gitu ya. Ini Sanggar Pamujannya, tempat yang Mahapatih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa, dan tempat yang Raden Wijaya mendapatkan sasmito. Oke, di areanya ada ini ya, makam-makam sesepuh-sesepuh warga sini kemungkinan. Oke teman-teman, sementara itu dulu yang bisa kita sajikan. Menarik ya bagi yang luar pulau, luar kota. Ini tempatnya ada di Trowulan Mojokerto. Tempatnya ada di Trowulan Mojokerto, letaknya di tengah sawah, karena dulu kemungkinan ini adalah salah satu keraton Majapahit, karena Sanggar Pamujannya ada di sini. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, karena tidak bayar. Subscribe, like, komen untuk menyemangati kita dalam uri-uri budaya. Oke, rayu-rayu, selamat sore, semoga Nusantara berjaya secepatnya dalam waktu dekat. Rahayu Sagung Dumadi.